مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Puji syukur kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala, pada hari ini kita masih diberikan banyak sekali nikmat yang Allah berikan kepada kita, termasuk juga selawat serta salam juga semoga tetap tercurah limpahkan kepada junjungan kita Rasulullah Muhammad SAW. Pembahasan kali ini sama dengan pembahasan yang sebelumnya, melanjutkan pembahasan yang sebelumnya tentang bagaimana menjadikan Al-Quran sebagai hudan linnas atau petunjuk bagi seluruh manusia. Karena kita masih ada di bulan Ramadan, detik-detik terakhir bulan di mana Allah turunkan Al-Quran, maka saya pikir pembahasan ini pas dengan momen saat sekarang ini. Tapi sebelum itu, di saat kita hidup di dunia ini, pernahkah kita mendapatkan masalah? Mungkin di antara kita itu pernah, mungkin banyak sekali gitu, atau sering mendapatkan masalah. Maka di saat kita mendapatkan masalah yang besar sekali masalah yang kita dapatkan, apa yang kita lakukan? Mungkin salah satunya itu kita akan minta bantuan kepada orang lain, atau bercerita kepada orang lain tentang masalah kita yang kita hadapi. Atau kalau bahasa anak sekarang itu curahan hati. Tujuannya apa? Tujuannya untuk mendapatkan solusi, atau nasihat, atau bantuan dari orang lain. Tentu kita curhat kepada orang yang kita percayai, yang kita yakini dapat membantu kita memecahkan masalah. Jadi curhatnya kita itu gara-gara kita nggak mampu memikul beban masalah yang besar. Makanya kita cerita kepada orang lain yang anggap mampu atau yang kita percayai untuk kita ceritakan. Tahu nggak? Ada seorang manusia yang mulia yang dia juga curhat. Tapi curhatnya manusia yang mulia ini bukan kepada manusia, tapi langsung kepada pencipta manusia, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Siapa itu? Rasulullah Muhammad SAW. Rasulullah pernah curhat, langsung curhatnya itu diabadikan di Al-Quran oleh Allah. Di Al-Quran surat Al-Furqan ayat 30. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa qala rasuluh ya rabbi inna qaumi ittakhadhu hadzal qur'ana mahjura. Jadi katanya Rasulullah ketika curhat kepada Allah, ya Tuhanku, ya Allah, ya Rabb, sungguhnya kaumku menjadikan Al-Quran itu suatu yang diacuhkan, mahjura, sesuatu yang enggak dipedulikan, atau suatu yang dicampakkan. Maka Allah mengabadikan curhatnya Rasulullah itu di Al-Quran. Seakan-akan Allah itu ingin menyampaikan kepada kita, wahai umat Rasulullah, nih nabimu curhat. Tahu nggak? Nabimu itu adalah nabi yang paling tegar, nabi yang paling pemberani, yang tidak ada takutnya sama sekali kepada siapapun, kepada manusia. Yang nabinya itu kesehatannya paling sempurna, akhlaknya luar biasa, nabi pilihan dan nabi termulia dibandingkan dengan nabi-nabi yang lain. Nabimu curhat. Apa katanya? Ya Rob, sesungguhnya kaumku itu menjadikan Al-Quran itu suatu yang mahjur, sesuatu yang diacuhkan, sesuatu yang enggak dipedulikan, atau sesuatu yang dicampakkan tadi. Rasulullah tidak pernah curhat terhadap permasalahan hidupnya ketika beliau berdakwah. Misal ketika beliau berdakwah kepada penduduk Taif, lalu penduduk Taif itu melempari Rasulullah itu dengan batu sampai kakinya berdarah, sampai berjalan pun beliau itu gak mampu, sampai berjalan dan beliau itu berdoa kepada Allah, ya Allah, sesungguhnya diri ini lemah sehingga diri ini gak mampu mengantarkan hidayah kepada orang-orang Taif. Lalu setelah itu ada malaikat penjaga gunung yang dia menghampiri Rasulullah. Tahu nggak? Malaikat ini sebenarnya tidak punya nafsu.
tidak punya rasa amarah. Tapi tiba-tiba malaikat ini amarah. Terus malaikat ini mengatakan kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, nih di samping kanan kiri ini ada gunung. Coba, maukah engkau gunung ini saya timpakan kepada orang-orang Taif?" Lalu apa kata Rasulullah? "Jangan. Mereka masih belum tahu." Saya berdoa kepada Allah, semoga dari rahim ibu-ibu penduduk Taif itu lahir orang-orang yang menyembah kepada Allah. Penderitaan yang Rasulullah itu hadapi ketika berdakwah, Rasulullah itu nggak pernah curhatkan, nggak pernah diceritakan kepada orang lain, kepada para sahabat. Rasulullah nggak pernah ceritakan ketika ada orang kafir Quraisy yang ingin memenggal kepalanya. Setelah ketika orang kafir Quraisy itu memegang pedang gitu, ingin menggal kepala Rasulullah, terus orang kafir itu mengatakan, "Siapa yang akan menyelamatkanmu dari pedang ini?" Maka apa katanya Rasulullah? "Allah." Lalu pedang itu jatuh, diambil sama Rasulullah. "Dan sekarang siapa yang akan menyelamatkanmu dari pedang ini?" Maka orang kafir Quraisy mengatakan, "Asyhadu an la ilaha illallah," langsung bersyahada. Misal ketika Rasulullah sujud, lalu ada seorang kafir Quraisy juga ingin menimpakan batu yang besar. Setelah itu batunya itu tiba-tiba dibantu oleh malaikat dan terjatuh. Rasulullah nggak pernah menceritakan itu semua kepada para sahabat. Pernahkah Rasulullah itu memanggil Umar, "Wahai Umar, saya pernah diludahi, saya pernah disirami dengan kotoran onta, saya pernah dikatakan pemecah belah, saya pernah dikatakan tukang sihir, atau saya pernah dikatakan gila, wahai Umar." Pernahkah Rasulullah itu menceritakan itu semua? Gak pernah. Seberat apapun beban yang dihadapi Rasulullah ketika berdakwah, Rasulullah itu gak pernah bercerita kepada para sahabat. Tapi ada satu beban yang mungkin Rasulullah itu sudah gak mampu mikulnya, saking besarnya beban itu, sampai Rasulullah itu curhat kepada Allah dan diabadikan dalam Al-Quran. "Ya Tuhanku, ya Allah, sesungguhnya kaumku menjadikan Al-Quran itu sesuatu yang diacuhkan, yang mahjuro." Cinta Rasulullah kepada kita itu luar biasa. Sampai ketika detik-detik sakaratul maut, yang disebut-sebut itu bukan keluarganya, tapi kita sebagai umatnya. Tingginya, besarnya cinta Rasulullah itu kepada kita. Tapi apa yang kita lakukan? Kita malah mencampakkan Al-Quran yang dibawa oleh Rasulullah, Al-Quran yang diperjuangkan oleh Rasulullah, sampai Rasulullah itu merisaukan bahwasanya ada umatnya yang tidak mau menjadikan Al-Quran sebagai petunjuk, malah dia itu mahjuro, mengabaikan Al-Quran. Kenapa kok kita gak mau diatur dengan Al-Quran? Atau kenapa kok kita itu gak mau memperjuangkan Al-Quran, memperjuangkan tegaknya hukum-hukum Al-Quran? Kenapa? Apa karena kita takut cacian penguasa? Atau kita takut dipenjara? Bukankah para sahabat dulu itu luar biasa memperjuangkan tegaknya Al-Quran? Termasuk para ulama-ulama zaman dahulu itu luar biasa memperjuangkan tegaknya Al-Quran. Sampai nyawa pun beliau itu pertaruhkan untuk tegaknya hukum-hukum Allah. Allah berfirman dalam Al-Quran surah An-Nisa ayat 59. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. "Ya ayyuhalladzina amanu athi'ullaha wa athi'ur rasul wa ulil amri minkum. Fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ilallahi wa rasul." Wahai orang-orang yang beriman, taatlah kamu kepada Allah dan taatlah kamu kepada Rasul. Termasuk juga kepada ulil amri minkum, ulil amri pemimpin di antara kalian. Fa in tanaza'tum, kalau seandainya ada perselisihan, kalau seandainya ada perbedaan pendapat tentang suatu hal, fi syai'in farudduhu ilallahi wa rasul, maka kembalikanlah kepada Allah dan Rasul. Kembalikan kepada Al-Quran dan As-Sunnah. Jadi kita itu hanya boleh taat kepada pemimpin itu perkara yang makruf, perkara yang memang tidak keluar, tidak melanggar hukum-hukum syarak. Maka kalau seandainya ada perselisihan tentang sebuah hukum, maka kembalikanlah kepada Al-Quran dan As-Sunnah. Kembalikan kepada Allah dan Rasulnya. Jadi coba lihat pemimpin kita. Apakah pemimpin kita itu ketika ada sebuah permasalahan, pemimpin kita itu kembali kepada Al-Quran, mencari solusi di Al-Quran? Tidak. Malah mereka itu
mencari di undang-undang buatan Belanda, tidak mencari di Al-Quran, mahjuro, mengabaikan Al-Quran. Ini yang ditakutkan oleh Rasulullah ketika umatnya itu nggak berpegang teguh kepada Al-Quran, mengabaikan Al-Quran. Bosnya Al-Quran itu la raiba fi, tidak ada keraguan di dalamnya, hudal lil muttaqin, petunjuk bagi seluruh manusia. Nah, kenapa kita masih ragu terhadap Al-Quran untuk menjadikan Al-Quran sebagai petunjuk bagi seluruh manusia? Kenapa kita masih ragu? Sampai Allah itu heran. Allah itu berfirman di Al-Quran, "Afahukmal jahiliyati yabghun, wa man ahsanu minallahi hukman liqaumin yuqinun." Apakah hukum jahiliyah yang kamu kehendaki? Lebih baik hukum mana dengan hukum Allah, dengan hukum Al-Quran bagi orang-orang yang meyakini? Nah, kenapa kok kita itu masih pakai hukum jahiliyah? Sampai Allah heran, lebih baik hukum mana dibandingkan hukum Allah? Kenapa engkau masih memakai hukum jahiliyah? Heran ya Allah. Kenapa kau nggak mau pakai Al-Quran yang sudah saya turunkan kepada Nabi-Mu yaitu Muhammad? Kenapa engkau malah berpaling dari Al-Quran? Ini yang ditakutkan Rasulullah terhadap umatnya. Jadi kalau memang kita benar-benar cinta terhadap Rasulullah, maka seharusnya kita memperjuangkan tegaknya Al-Quran. Karena itulah yang diperjuangkan dari Rasulullah zaman dahulu. Sampai beliau itu mengorbankan seluruh hidupnya, itu termasuk nyawanya, untuk memperjuangkan Al-Quran. Maka kalau seandainya kita menyakiti hati orang tua kita membuat orang tua kita itu malu gara-gara perbuatan kita, coba dosakah kita? Dosa. Karena kita menyakiti orang tua kita, membuat malu orang tua kita, membuat sakit hati durhaka kepada orang tua kita. Coba, sadarkah kita? Yang kita sakiti itu Rasulullah yang sudah kita sakiti. Kenapa? Karena kita mahjuro, mengabaikan Al-Quran, gak mau diatur dengan Al-Quran. Ini yang ditakutkan Allah, Rasulullah, sampai Rasulullah itu curhat kepada Allah. Maka kalau memang kita benar-benar cinta terhadap Rasulullah, maka seharusnya tidak cukup kita hanya berselawat kepada beliau, tapi membuktikan cinta kita kepada beliau itu dengan memperjuangkan Al-Quran. Karena jangan sampai apa yang Rasulullah takutkan kita sebagai umatnya itu, yaitu mengabaikan Al-Quran. Maka semoga momentum bulan Ramadan ini memberikan penyadaran kepada kita untuk serius terhadap Al-Quran. Gak cuma kita baca, gak cuma kita ajarkan, tapi kita harus amalkan dan perjuangkan supaya Al-Quran itu ada pada haknya sendiri, sebagai petunjuk bagi seluruh manusia. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.